Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Ainur Zahro dari Prodi D3 Fisioterapi tingkat 1 kelas B dengan NIM P27226022139. Di sini saya akan memaparkan materi tentang tulang penyusun pada bahu. Tulang penyusun pada bahu ada 3. Yang pertama scapula, clavicula, dan humerus. Scapula yaitu tulang belikat, clavicula yaitu tulang selangka, dan humerus yaitu tulang lengan. Baik, materi yang akan pertama kali kita bahas yaitu scapula atau tulang belikat. Tulang belikat merupakan os planum yaitu tulang pipi yang letaknya berada di sebelah lateral dorsal dari thoracic setinggi costa 2 sampai 7. Bentuknya yang mirip segitiga dengan basis menghadap kolumna vertebralis. Terdapat 3 sisi yaitu margo superior, margo medialis, dan margo lateralis. Juga terdapat 3 sudut yaitu angulus superior, angulus inferior, dan angulus lateralis. Pada margo superalis terdapat incisura scapula yang berupa cekungan. Pada facies dorsalis terdapat fossa supraspinata dan fossa infraspinata. Yang keduanya dibatasi oleh peninggi tulang yang disebut spina scapula. Spina scapula yang menuju lateral kranial berakhiran tonjolan disebut acromion. Pada facies costalis terdapat processus coracoideus dan cavitas glenoidalis. Baik, materi kedua yang akan kita bahas yaitu clavicula atau tulang selangka. Bentuknya yang seperti S dengan ujung medial yang disebut extremitas sternalis dan ujungnya yang lateral satunya disebut extremitas acromialis. Disebut extremitas sternalis karena dekat dengan sternum dan disebut extremitas acromialis karena dekat dengan acromion. Pada clavicula terdapat bagian posterior dan anterior. Bagian yang ada pada clavicula antara lain corpus clavicula, tuberculum conoideum, linea trapezoidea, dan foramen nutricum. Materi selanjutnya yaitu humerus atau tulang lengan. Os humerus termasuk os logum yang terdiri atas epiphysis proximalis, diaphysis, dan epiphysis distalis. Pada epiphysis proximalis terdapat caput humeri, column, tuberculum maius, dan tuberculum minus, yang diantaranya itu terdapat sulcus interbukularis. Jika diarahkan ke distal terdapat crista tuberculi majoris dan crista tuberculi minoris. Pada epiphysis distalis terdapat capitulum humeri dan trochlea humeri di bagian anterior. Sedangkan bagian proksimal dataran sendi tersebut sebelah lateral adalah fossa radialis dan medial yaitu fossa coronoidea. Dilihat dari posterior tampak cekungan yaitu fossa olecrani dan epicondylus medialis dan lateralis. Bagian distal lateral epicondylus medialis terdapat sulcus nervus ulnaris. Materi terakhir yang akan kita bahas yaitu tentang gangguan yang terjadi pada bahu. Yang pertama yaitu dislokasi bahu. Gangguan ini bisa terjadi pada semua sendi, tidak terkecuali sendi pada bahu. Gangguan ini terjadi ketika tulang lengan bagian atas keluar atau bergeser dari soket bahu yang menjadi bagian dari tulang belikat. Penderitanya biasanya mengalami rasa sakit yang disertai bengkak dan pada persendian bahunya. Yang kedua yaitu shoulder impingement syndrome, terjadi akibat adanya gangguan di pergerakan pada bagian tulang belikat. Nyeri bahu yang timbul akibat adanya jepitan atau penekanan pada tendon, yaitu ujung otot atau bursa bantalan sendi di bahu bagian atas. Gangguan selanjutnya yaitu hipermobilitas. Gangguan ini disebabkan karena pergerakan yang berlebihan, misalnya seperti mengangkat beban dengan terlalu meregangkan, serta terlalu banyak bergerak. Kedua hal ini bisa menjadi penyebab terjadinya hipermobilitas. Gangguan hipermobilitas bisa mengakibatkan bahu terkilir, robekan pada tulang rawan lengan atas, otot, dan tendon, serta terjadinya kejang otot. Dan masih ada beberapa gangguan lagi yang dapat terjadi pada bahu. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Salah hilap mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.